Di saat ketegangan terjadi, Shinmu sama sekali tidak takut kepada mereka yang jumlahnya sangat banyak. Karena dia bersama para kakek akan berjuang demi melindungi Nenek Si. Perkataannya membuat Nenek Si senang karena kini Shinmu sudah bisa melindungi dirinya. Tapi dia memintanya untuk tetap tenang, karena Nenek Si akan berbicara kepada leluhurnya. Ketika kesepakatan tidak terjalin, maka hanya akan terjadi pertarungan sampai mati. Untuk sementara waktu, Nenek Si akan ikut pergi bersama mereka. Shino berpindah ke sebuah tempat. Dulu, Nenek Si adalah gadis suci dari kultus iblis surgawi. Dan ketika dia ingin dinikahkan oleh Tianxian, sebenarnya leluhurnya tidaklah setuju. Namun sayang sekali, kala itu leluhurnya tidaklah bertindak untuknya, yang membuat Nenek Si tidak punya pilihan dan langsung menghabisi Tianxian pada malam itu juga. Akan tetapi, kematiannya itu telah membuat dirinya dihantui selama ini. Leluhurnya tidaklah menduga kalau Tianxian akan menjadi kuat dan sepertinya telah melupakan ajaran sebenarnya dari kultus iblis surgawi. Nenek Si tahu betul betapa baiknya gurunya. Tapi bagi leluhur itu, dia tahu kalau sampai kapanpun si Yoyu tidaklah mungkin bisa dia jadikan sebagai murid. Karena dia sangatlah cantik. Bahkan seseorang akan melakukan apapun demi dirinya. Dunia ini tidaklah mungkin bisa mengampuni kecantikan si Yoyu. Maka karena itulah si Yoyu mengubah penampilannya menjadi seorang nenek. Dan juga harus mengubah suaranya. Ia penasaran mengapa leluhurnya saat ingin dia menjadi pemimpin. Padahal dia tahu betul kalau dirinya yang menjadi ketua, maka akan terjadi hal yang mengerikan. Leluhur ini tahu betul akan hal tersebut. Selama 40 tahun ini dia sudah menemukan begitu banyak orang yang berbakat. Selama 40 tahun ini dia sudah menemukan banyak orang yang berbakat. Tapi tidak ada yang sehebat si Yoyu. Dialah yang terbaik yang pernah dirinya lihat. Jadi ketika melihat orang lain, kemampuan mereka seakan hanya biasa-biasa saja. Selama 40 tahun ini juga, si Yoyu bersembunyi di balik tubuh wanita tua. Dan hal itu adalah yang tersakit yang pernah dia alami. Tapi meskipun begitu, si Yoyu merasa bisa hidup lebih tenang. Jadi karena telah merasakan kehidupan ini, dia itu tidak ingin kembali. Namun dia bisa memberikan satu orang yang akan menjadi pemimpin hebat. Orang itu tidak akan terikat akan perbedaan dewa dan iblis, ataupun jahat dan baik. Dia yakin sosok ini akan menjadi pemimpin hebat yang mampu membawa kultus iblis surgawi lebih tinggi lagi. Kembali ke desa yang mana kakek pincang menjadi panik, karena Nenek Si ingin memberikan Shinmu kepada kultus iblis surgawi. Dia mengakui kalau sekte Tianmo memang merupakan sekte terbesar di dunia iblis dan juga terkenal. Seharusnya kakek pincanglah yang menjadi ketuanya. Untuk Shinmu sendiri tidaklah keberatan selama itu bisa melindungi Nenek Si. Dalam 3 hari mereka akan melakukan persiapan, karena saat itulah Shinmu akan mengalahkan 360 aula sekte Tianmo sekaligus. Para pemimpin aula menyatakan diri sebagai dewa lain. Hanya saja kekuatan Shinmu tidaklah terlalu hebat. Jika Shinmu menang, maka dia bisa lolos. Tapi perlu diingat juga kalau 360 aula sekte Tianmo bukanlah berisikan orang lemah. Mereka adalah orang-orang kuat yang memiliki kemampuan khusus. Waktu 3 hari tidaklah mungkin cukup untuk meningkatkan kekuatan Shinmu. Shinmu menenangkan kakek Ma karena apapun yang terjadi dia akan tetap melawan mereka. Perkataan Shinmu membuat kepala desa menjadi senang. Ia pun meminta para kakek untuk mempersiapkan diri Shinmu. Karena selama 3 hari mereka akan melatihnya untuk mengembangkan kekuatan Shinmu sejauh yang bisa mereka capai. Latihan mereka bisa dilihat langsung oleh leluhur ini. Dan teknik pisau gila telah mengingatkan dia kepada seseorang yakni Li Tao. Dia dianggap gila karena telah menghusungkan pedangnya ke langit. Li Tao bahkan dipotong 2 kali oleh para dewa. Dan seharusnya dia sudah mati. Namun bagaimana bisa dia ada di sini? Sepertinya desa orang-orang cacat berisikan sosok yang sangat mengerikan. Bagi leluhur ini, mereka pasti adalah orang kuat karena si Yoyu bahkan percaya kepada orang-orang itu, meskipun identitasnya belum diketahui. Leluhur ini mengenali kakek Ma yang merupakan murid terbaik dari kuil Dali. Sebenarnya Tagata juga sudah tua dan mungkin juga ingin kakek Ma kembali untuk memimpin kuil Dali. Para sekte besar kini hanya dipimpin oleh orang-orang tua, sedangkan kekuatan besar dari Yang Kang masih muda. Jika tidak menemukan pemimpin baru, maka semua sekte besar pada akhirnya akan berada di bawah kekuatan kerajaan Yang Kang. Kini mereka hanya bisa berharap kalau pilihan si Yoyu adalah tepat untuk bisa menyaingi Yang Kang.
Tidak terasa 3 hari sudah berlalu. Nenesi memberitahu kalau sebatang dupa di sana sama saja dengan waktu 1 hari. Shinmu diminta untuk menyelesaikan tantangan 360 aula setelah 3 hari. Nenesi takut hal buruk terjadi kepadanya. Namun Shinmu menenangkannya karena dia sudah tahu kalau di dalam aula diisi oleh orang-orang kuat. Shinmu tidaklah takut karena dia tidak akan membiarkan Nenesi dibawa pergi. Setelah semua itu, Shinmu pun segera pergi masuk. Dupa dinyalakan dan pada hari ini dia harus mengalahkan 120 master yang memimpin setiap aula. Shinmu tidak membuang waktu dan langsung saja masuk ke sebuah aula, yang mana di sana tengah hujan. Shinmu pun segera mengambil salah satu payung dan penasaran mengenai tempat ini. Hingga dia pun melihat seorang gadis yang dia yakini adalah pemilik dari aula itu. Ia penasaran apakah gadis ini yang akan dirinya tantang, dan sebenarnya dari manakah hujan ini berasal. Gadis ini memberitahu kalau hujan ini dia bawa sendiri untuk membantu para petani. Mereka memanggil dirinya sebagai Xiaoyu. Dia senang karena Guru Li memberikannya aula kolam. Shinmu cukup terkejut dengan kemampuannya. Sayang sekali dia tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari sihir. Xiaoyu tidaklah menyangka padahal Xiaoyu adalah gadis yang sangat hebat. Karena itulah dia menjadi gadis suci. Dan Shinyu sudah berada di sampingnya selama mungkin. Bagaimana bisa dia tidak belajar sihir? Shinmu tidak menganggap sihir sebagai kultivasi, karena dia lebih mementingkan pertarungan dengan berbagai teknik. Xiaoyu menjelaskan kalau sihir dan pertarungan jarak dekat adalah 2 teknik tertua. Lalu Master Yuan Kang menjadikan teknik pengendalian pedang pada puncak semua teknik. Dan begitulah ada 3 teknik. Shinmu bingung mengapa ketiga teknik itu harus dibedakan, padahal itu bisa disatukan. Ini bisa terjadi karena untuk mempelajari satu teknik membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, tidaklah etis mempelajari teknik lainnya. Xiaoyu sudah bosan berbicara dan kali ini dia akan menunjukkan teknik sihir yang tidak pernah Shinmu lihat. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Serangan mendadak Xiaoyu telah membuat Shinmu terkejut, karena bagaimana bisa dia membuat air hujan sekuat itu. Bahkan Shinmu sempat terluka karena telah meremehkan serangan Xiaoyu. Pertarungan kembali dilanjutkan, dan kali ini Shinmu terus menghindari serangan yang dia lancarkan. Dengan pergerakan cepat itulah Xiaoyun bisa menghindari semuanya. Namun Xiaoyu tidaklah menyerah dan kembali melancarkan serangan lainnya. Air yang membeku dengan cepat sangatlah menyulitkan Xiaoyun. Tapi dengan pergerakannya yang begitu lincah, semua serangan Xiaoyu tidak ada apa-apanya. Shinmu tahu betul kalau ini adalah sihir air yang menciptakan sebuah es. Tidak mau kalah, Shinmu akan menunjukkan keterampilannya dalam menggunakan atribut air. Pertarungan pun langsung saja terjadi, yang mana Shinmu menciptakan sebuah senjata dengan atribut air. Tapi tentu air dan air hanya akan menciptakan pertarungan yang berimbang saja. Dengan semua teknik itu, Shinmu pun telah berhasil mengalahkan Xiaoyu dan juga mementalkannya keluar dari aula. Tidak hanya dia saja yang keluar, namun penjaga lantai selanjutnya juga telah Shinmu kalahkan. Bahkan dia dikalahkan dalam 1 kali gerakan saja. Sesaat kemudian beberapa pemimpin aula juga berhasil Shinmu kalahkan. Mereka begitu kesal karena tidak tahu teknik apa saja yang digunakannya. Karena setiap aula Shinmu terus menggunakan teknik yang berbeda-beda. Semua ini tentu adalah teknik yang diajarkan langsung oleh para kakek, yang mana Shinmu sepertinya telah berhasil menguasai semuanya dan menerapkan hal itu dalam pertarungan. Untuk Shinmu sendiri merasa begitu senang, karena dalam pertarungan kali ini dia telah mendapatkan begitu banyak sekali pelajaran. Dia pun berencana untuk mempelajari semua itu. Kini waktu Shinmu hanya 1/4 batang dupa lagi. Walaupun vitalitasnya sudah terkuras, tapi dengan teknik tubuhnya Shinmu mampu pulih dengan cepat. Jadi dia akan langsung saja naik ke aula selanjutnya. Aura dari lawannya kali ini cukup mengerikan, dan dia adalah master pedang dari tempat ini. Karena Shinmu membawa pedang, maka mereka berdua akan saling beradu ilmu pedang. Padahal pria itu tidak melihat ke arah Shinmu, namun dia tahu ada pedang yang dia bawa. Hanya saja Shinmu belumlah belajar teknik pedang. Padahal di desa mereka ada seorang ahli pedang terbaik di dunia. Jadi Shinmu belum ada niatan untuk belajar pedang dari siapapun. Perkataannya telah membuat pria ini kesal, karena siapa yang berani berkata dia adalah pengguna pedang terbaik. Shinmu pun dikeluarkan karena dia ingin melihat bagaimana teknik pedang terbaik dia pelajari. Namun Shinmu sudah tidak memiliki banyak waktu untuk belajar ilmu pedang. Jadi seharusnya pria ini segera bertarung dengannya.
Hanya saja dia ingin bertarung dengan pendekar pedang yang paling murni saja. Shinmu paham dan langsung bergerak untuk pulang ke desa, karena dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Nenesi meminta kepala desa untuk memberikan beberapa tips kepada Shinmu, karena bagaimanapun dia harus segera mengajari Shinmu. Akhirnya Shinmu sadar kalau kepala desa lah pendekar terbaik di dunia. Nenesi yakin Shinmu dapat belajar dengan cepat, walaupun kepala desa mengelajarinya dalam waktu singkat. Kepala desa pun meminta Shinmu untuk menggunakan vitalitasnya. Meskipun dia memang tidak hebat dalam teknik pedang, namun vitalitas Shinmu sangatlah kuat. Kini dia pun memintanya untuk menggunakan hal tersebut dalam menyerang pisau gila. Sayang sekali, meskipun vitalitas Shinmu kuat, namun dia tidaklah bisa memfokuskan kekuatannya pada satu titik. Shinmu pun sadar kalau vitalitasnya seakan-akan lembek, tidak sanggup menghantam kekuatan yang ingin dirinya tusuk. Kepala desa membenarkan hal itu karena ini terjadi sebab Shinmu masih belum bisa menguasai teknik berpedang dengan baik. Jadi kepala desa akan memberikan beberapa tips kepadanya. Selama Shinmu bisa belajar menusuk, maka Master Pedang Roh Dunia Tianjing hanya akan ada sedikit orang saja yang bisa mengalahkannya. Shinmu paham dan kepala desa meminta janin spiritualnya untuk memegang pedang juga. Vitalitas yang dia miliki harus dialirkan kepada pedang. Ki merupakan bagian dari tubuh, dan Shinmu harus menyamakan hal itu pada senjatanya. Jadi anggap saja pedang itu sebagai bagian dari tubuhnya. Shinmu paham dan langsung saja melancarkan serangan. Yang mana kali ini vitalitasnya seakan-akan tidak melembek. Para kakek yang melihat hal itu menjadi begitu senang. Selama waktu ini Shinmu habiskan dalam belajar cara penusuk yang benar dari kepala desa. Dia ingin Shinmu menutupi kekurangannya dengan pemahaman yang selama ini dia pelajari oleh para kakek lainnya. Dia harus menggabungkan semua teknik itu dengan benar. Apa yang kepala desa katakan langsung diterapkan oleh Shinmu. Semua kemampuan yang telah dirinya kuasai kini telah dia satukan dalam teknik penusukan itu. Dan pada akhirnya dia pun berhasil menembus pedang gila yang dibawa oleh kakek pincang. Melihat hal tersebut membuat mereka menjadi begitu bangga. Karena kini Shinmu sudah bisa pergi menemui Master Balai Pedang. Sebelum itu Shinmu diberikan pedang oleh Nenesi. Hanya saja itu adalah pedang kayu biasa. Walaupun begitu Shinmu tetap pergi ke aula karena masihlah belum menyelesaikan setengah dari bangunan pertama. Shinmu harus bertarung dengan cepat. Pria ini menjadi senang karena Shinmu sudah memiliki ujung pedang yang baik. Akan tetapi pria itu menanyakan di manakah pedang sebelumnya. Shinmu diberitahu oleh Nenesi kalau pria itu hanya menggunakan harta janin roh saja. Jadi jika dia menggunakan pedang tadi akan membahayakan nyawanya. Kesal diremehkan oleh Nenesi, pria itu pun mengeluarkan pedangnya dan langsung saja melancarkan serangan kepada Shinmu. Dia memberitahu kalau ini adalah teknik pedang terbaik di dunia. Namun Shinmu tidaklah takut. Meskipun dia hanya belajar satu teknik saja dari kepala desa, namun dia yakin ini akan mengalahkan pria itu dengan cepat. Pemimpin aula ini terpental dan membuat para pemimpin lainnya penasaran. Bagaimana bisa dia kalah dari anak kecil dalam pertarungan pedang? Jangankan mereka, dia saja tidaklah tahu alasannya. Karena dikalahkan hanya dalam satu kali gerakan saja oleh Shinmu. Beberapa pemimpin aula mulai berpikir Shinmu telah menggunakan cara curang. Karena tidak mungkin mengandalkan kemampuannya untuk berhadapan dengan mereka yang memiliki banyak pengalaman. Tetua Agung penasaran apakah Shinmu memang sehebat yang dikatakan. Untuk saat ini sang leluhur tidaklah bisa membuat keputusan dengan cepat, karena lebih baik mereka melihat apa yang bisa dia lakukan. Waktu terus berlalu dan Shinmu masihlah terus memberikan tantangan kepada para pemimpin aula. Dia tidaklah memiliki banyak waktu sebab 3 hari bukanlah hal yang sebentar untuk mengalahkan 360 pemimpin aula. Walaupun begitu, Shinmu tetap berjuang, bahkan dia sama sekali tidaklah beristirahat. Hingga akhirnya dia pun mampu menyelesaikan 2 gedung lainnya. Kini hanya tinggal 1 gedung yang tersisa. Dia tidaklah mau membuang waktu lagi dan akan menyelesaikan itu secepatnya. Hanya saja baru saja masuk, Shinmu langsung disambut oleh sosok gadis yang begitu cantik. Saking terpesonanya oleh kecantikan gadis itu, membuat Shinmu seakan-akan terhipnotis. Dan dia pun terus maju ke depan. Ia bahkan tidak bisa menahan rasa malunya ditatap oleh gadis itu. Shinmu mulai memperkenalkan dirinya sebagai pengembala sapi. Gadis itu memintanya untuk berhenti saja, tapi tentu Shinmu tidaklah bisa dan akan berkompetisi dengannya.
Gadis ini pun memberitahu kalau ruangan dansa ini akan menguji kemampuan tubuh Shinmu. Jika dia bisa menghentikan tarian dari gadis ini, maka Shinmu bisa menang darinya. Shinmu langsung saja mencari keberadaan dari gadis itu yang bersembunyi di balik tirai. Akan tetapi tarian yang gadis itu lakukan cukup sulit untuk bisa Shinmu prediksi. Dia layaknya ular yang mampu bergerak dengan cepat. Hingga Shinmu pun mengambil bedak gadis ini dan menebarkannya agar bisa melacak jejak yang ditinggalkan olehnya. Rencana Shinmu berjalan dengan lancar, tapi wanita ini mulai mengubah dirinya menjadi sosok ular. Kini yang harus lari adalah Shinmu, maka karena itulah dia pun mulai menghindari setiap gerakan dari ular. Tidak hanya itu saja, Shinmu juga sudah menyiapkan segala serangan untuk bisa melukainya. Sekali lagi rencana Shinmu berjalan dengan lancar, dan tidak lupa dia juga melindungi gadis ini agar tidak terbentur ke dinding. Sesaat kemudian gadis itu pun bangun dan melihat Shinmu yang ada di sampingnya. Dia mengakui kalau gerakan Shinmu memang aneh, tapi dia tetap berhasil mengalahkan dirinya. Jadi gadis itu mengakui kemenangan Shinmu. Dia bahkan mempersilahkan Shinmu untuk pergi ke ruangan Wang Feng untuk menemui dirinya. Setelah dari sana, Shinmu pun kembali naik ke aula selanjutnya, yang langsung disambut oleh serangan dari Bibi yang mampu meladeninya dalam adu serangan pisau. Tidak butuh waktu lama bagi Shinmu untuk menang darinya. Bibi ini pun mengakui kemampuan pisau milik Shinmu karena mampu mengalahkannya dengan cepat. Shinmu berjanji akan menyelesaikan semua tantangan di aula, karena dalam gitulah Nenek Si bisa selamat. Bibi itu senang dengan semangat yang dia tunjukkan. Ia pun memberikan Shinmu masakannya. Selain itu, ia juga menitipkan salam kepada Nenek Si karena sangatlah merindukannya. Karena si Yoyu sangatlah baik kepadanya. Setelah dari sana, Shinmu pun kembali menantang para pemimpin aula. Lainnya. Dan dia ini terus saja bertarung tanpa henti. Ini wajar karena waktu Shinmu semakin tipis saja. Dalam tantangan itu sepertinya Shinmu belumlah menemukan lawan yang bisa membuatnya kesulitan. Hingga pada akhirnya malam pun telah tiba, dan kini waktunya tinggal sebentar lagi. Para pemimpin aula lainnya menyadari kalau semakin lama Shinmu semakin cepat. Mereka pun penasaran apakah Shinmu bisa menyelesaikan semua tantangan yang diberikan oleh leluhur. Mereka penasaran apa yang terjadi, padahal setiap pemimpin aula memiliki kekuatan yang berbeda. Namun Shinmu bisa menemukan cara untuk mengatasi kemampuan mereka. Tetua Agung mulai yakin kalau kemampuan Shinmu tidaklah sembarangan. Leluhur juga setuju dengan pendapat Tetua Agung. Sedangkan Nenek Si terus mengkhawatirkan kondisi dari Shinmu, karena bagaimanapun dirinya pasti sudah sangat kelelahan. Shinmu sadar kalau dupa terakhir hampir sepenuhnya habis. Ini juga disadari oleh para pemimpin aula lainnya. Mereka pun berpikir Shinmu tidak akan dapat mencapai puncak. Shinmu pun kembali melakukan perjalanan dan berhasil mengalahkan satu pemimpin lagi. Kini hanya tinggal 4 yang harus dia kalahkan. Shinmu mencoba meminta bantuan kepada mereka. Namun para pemimpin aula tidak akan memberikan perpanjangan waktu kepadanya. Namun bukan itu yang Shinmu minta, melainkan berhadapan langsung dengan 4 pemimpin aula sekaligus. Permintaannya tentu saja membuat semua orang terkejut, karena bagaimanapun 4 pemimpin aula terkenal dengan kehebatan yang mereka miliki. Tidak hanya para pemimpin aula saja, bahkan sekelas Tetua Agung menganggap ini adalah tugas yang sangat mustahil. Namun jika Shinmu berhasil, maka ada harapan bagi kultus mereka. 4 pemimpin aula menyetujui permintaan Shinmu. Mereka adalah Xinglong, Sujaku, Xuanwu, dan Baihu. Masing-masing dari mereka merupakan pemilik kekuatan atribut dari roh hewan. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Shinmu, karena meskipun dia dirawat oleh Xiaoyu, mereka ingin memaksa Shinmu menunjukkan semua kekuatan yang dia miliki. Shinmu sama sekali tidaklah takut dan langsung saja memulai pertarungan dengan mereka. Dalam pertarungan ini, api milik Sujaku sangatlah merepotkan Shinmu. Bahkan pedang kayunya dibakar dengan habis. Vitalitas dari 4 roh hewan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia anggap remeh. Bisa dikatakan kalau dalam pertarungan itu Shinmu tidaklah memiliki kesempatan untuk bisa menyerang balik. Tapi tentu jika hanya seperti itu, pertarungan ini tidak akan menjadi seru. Shinmu pun menggunakan teknik pedangnya untuk menghancurkan benang dari Baihu. Ia memang berhasil lepas dari Baihu, namun Xuanwu sudah menunggunya.
dan dia pun berhasil mengurung Shinmu dengan vitalitas air yang dia miliki. Apapun yang Shinmu lakukan, dia tidaklah bisa menghancurkan kurungan tersebut. Dan kini adalah giliran Xinglong untuk bisa melancarkan serangan kepadanya. Bagi mereka, Shinmu telah membuat kesalahan karena berani menantang mereka yang adalah pemilik 4 roh terkuat yang pernah ada. Shinmu sadar betul betapa kuatnya orang-orang ini. Namun bukan berarti dirinya akan kalah di sini. Karena meskipun mereka memiliki 4 roh terkuat, namun dia memiliki tubuh pemimpin yang mampu melampaui roh terkuat. Saat juga Shinmu pun mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki. Vitalitas api dan teknik pedang yang dia miliki mulai digabungkan menjadi satu. Ini pun menciptakan pertahanan yang cukup kokoh, bahkan membuat Sujaku kebingungan. Dan apa yang telah Shinmu perbuat? Jaring yang Baihu ciptakan sudah tidaklah berpengaruh kepada Shinmu. Dia dengan mudah membakar semuanya. Suanmu bahkan diminta untuk membantunya dalam menahan Shinmu. Kali ini Shinmu pun langsung mengganti vitalitasnya ke mode air. Dan tentu Shinmu juga menggabungkannya dengan teknik berpedang yang dia kuasai. Dengan semua itu, serangan Suanmu bukanlah apa-apa baginya. Bahkan Shinmu mampu menyerap vitalitasnya itu dengan sangat mudah. Xinglong tidak tinggal diam saja dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Shinmu meladeni hal itu dengan teknik tinju petir miliknya. Pertarungan yang terjadi benar-benar sangatlah memukau semua mata. Xinglong penasaran dengan tubuh apa yang Shinmu miliki. Hingga dia memberitahu inilah tubuh hegemoni. Keempat pemimpin aula itu berhasil dirinya pukul mundur. Tidak hanya itu saja, dia kembali melakukan pertarungan karena waktu semakin menipis saja. Pertarungan ini terus berlangsung sampai pagi tiba. Hingga akhirnya waktu pun habis dan para pemimpin aula menjadi sangat senang setelah tahu Shinmu menjadi pemenangnya. Mereka pun menjadi begitu takjub kepadanya karena mampu mengalahkan 4 pemimpin aula sekaligus. Tetua Agung begitu senang dan kebahagiaan ini karena sudah sangat lama mereka tidak bersenang-senang dan Shinmu memang pantas menjadi pemimpin mereka selanjutnya. Bagi leluhur, ada 2 orang di desa yang memiliki level yang sama dengannya, padahal mereka tidak memiliki lengan ataupun kaki. Jika pertarungan memang terjadi, maka sudah jelas kultus iblis surgawi akan musnah di tangan mereka. Karena orang-orang itu dulunya adalah sosok yang begitu mendominasi. Leluhur tahu betul Shinmu telah mewarisi kekuatan para kakek di sana. Di dunia ini tidak akan ada yang bisa mendapatkan kesempatan sebesarnya. Sesaat kemudian Shinmu pun turun karena akhirnya dia telah menyelesaikan semua tantangan. Mereka menganggap Shinmu sebagai harapan di masa depan. Shinmu terus berjalan dan akhirnya tiba di hadapan Nenek Si. Dia senang karena Nenek Si tidak akan pergi dari desa. Akan tetapi Shinmu harus pingsan karena dia telah kelelahan. Leluhur ini akan tetap menepati janji mereka. Yang mana leluhur menjelaskan mengenai terbentuknya sekte Tiansheng. Hanya orang yang pantas saja yang berhak duduk menjadi pemimpin mereka. Shinmu pun dipersilakan untuk naik. Namun dia menganggap ini tidaklah sopan karena di hadapannya adalah orang-orang yang lebih tua darinya. Nenek Su memberitahu kalau ini adalah kursi singa suci dan Shinmu sudah melewati segala rintangan, jadi dia berhak untuk duduk di sana. Dan rasa agak malu-malu, Shinmu pun mulai naik berjalan di hadapan para tetua dan duduk di singgasana. Mulai hari ini Shinmu akan menjadi pemimpin muda sekte Tiansheng. Leluhur ini pun mulai memperkenalkan Shinmu kepada semua orang yang ada di sana. Karena setelah 40 tahun kursi itu kosong, akhirnya ada yang pantas untuk mendudukinya. Leluhur pun meminta mereka untuk memberikan hormat kepada Shinmu. Yang pertama adalah Nenek Si. Melihat hal itu tentu membuat Shinmu tidaklah nyaman. Namun Nenek Si memintanya untuk terbiasa. Sedangkan para kakek begitu bangga dengan pencapaian Shinmu. Yang hadir di sana adalah 4 penjaga surgawi dan 12 tetua agung. Mereka semua pun memberikan hormat kepada Shinmu sebagai pemimpin muda. Selain mereka, 360 pemimpin aula juga memberikan hormat kepada Shinmu. Mereka begitu senang bisa menemukan pemimpin yang pantas setelah sekian lama. Leluhur ini akan memberikan sekte Tiansheng kepadanya. Shinmu paham dan akan memenuhi harapan mereka semua. Nah, sebelum episode ini kita akhiri, kita pun diperlihatkan dengan penampilan Shinmu pada 3 tahun kemudian, yang mana dia akan menjadi begitu tampan, dan tentu saja akan ada beberapa karakter baru yang menantinya.
Para kakek sungguh tidak menduga kalau kultus Tianmo atau kultus iblis surgawi yang terkenal akan berada di sini dan juga menerima pemimpin masa muda mereka di Dasu. Bahkan pemimpin mereka saat ini masihlah berusia 12 tahun. Para kakek juga menjadi senang karena telah saling bekerjasama dalam membesarkan Shinmu. Tentu kesuksesannya sampai sekarang ini adalah berkat ajaran yang mereka berikan. Bagi mereka, kultus Tianmo sangatlah beruntung bisa mendapatkan Shinmu sebagai pemimpinnya, karena kekuatannya tidaklah main-main. Kepala desa juga sama senangnya, karena Shinmu memiliki tubuh yang cukup unik dan mampu menggunakannya dengan baik. Siapa yang mengira dia akan mengganti beberapa atributnya dengan mudah selama pertempuran berlangsung. Jika saja Shinmu bisa mengalami 4 kebangkitan, maka para kakek tidaklah bisa membayangkan betapa kuatnya dia saat ini. Kembali kepada sekte Tianmo. Sudah 40 tahun mereka tidak melakukan pergerakan. Alasan mereka memilih Shinmu sebagai pemimpin adalah untuk menstabilkan hati para pengikut mereka. Namun itu hanyalah untuk sementara waktu saja, karena Kekaisaran Yangkang sudah mengklaim beberapa kekuatan besar. Nenishi meminta leluhurnya untuk tetap tenang, karena ketika Shinmu telah dewasa, dia akan pergi meninggalkan Dasu untuk kembali ke singgasana kultus Tianmo. Di sini Shinmu ingin memberikan telurnya sebagai tanda permohonan maaf. Melihat pemimpin muda mereka saat ini, leluhur sepertinya sangatlah puas dan memutuskan untuk pergi dari Dasu bersama dengan kelompoknya. Kakek buta mulai menyiapkan sebuah syair yang tidaklah dimengerti oleh semua orang. Namun yang pasti dia berharap leluhur kultus Tianmo masihlah bisa bertahan dan bisa dipertemukan kembali dengan mereka. Leluhur sekte Tianmo membalas syair yang diberikan oleh kakek buta kepadanya, yang mana intinya dia juga ingin hidup bebas seperti mereka. Namun masih ada beberapa hal yang dia lakukan. Mendengarnya membuat kakek buta senang. Kepala desa juga tahu betapa bijaksananya leluhur kultus Tianmo. Dan sepertinya kakek buta memiliki kisah dengannya. Namun bagi kakek tuli, kakek buta hanyalah penyair biasa dan bukanlah seperti mereka yang adalah pahlawan. Kakek buta pun membenarkan hal tersebut karena dia memang hanya pandai membuat puisi. Setelah dari sana, waktu pun terus berlalu, yang mana Shinmu mulai melakukan latihan karena bagaimanapun dirinya masih memerlukan waktu untuk memahami teknik pedang. Hingga akhirnya Shinmu pun mulai tumbuh dewasa, dan kini penampilannya juga telah berubah. Sudah 3 tahun berlalu sejak pertemuannya dengan leluhur sekte Tianmo. Wulinger juga selalu berada di sisi Shinmu dan menemaninya dalam latihan. Mereka tengah menyaksikan pertarungan kera iblis berhadapan dengan sosok monster yang berusaha untuk dia taklukkan. Shinmu pun memberikan tongkatnya kepada kera iblis dan hal itu telah berhasil membuat dia mengalahkan monster marmut tersebut. Shinmu akan memberikan tongkat ini kepada kera iblis karena baginya dia sangatlah cocok dalam menggunakannya. Hal itu pun membuat kera iblis menjadi senang. Akan tetapi masalah baru kembali muncul, yang mana Shinmu menyadari kehadiran beberapa orang dari luar Dasu. Kapal besar pun muncul dan membuat Wulinger menjadi begitu terpukau. Mereka penasaran dari manakah kapal itu berasal, karena bagaimanapun mereka belumlah pernah melihatnya. Shinmu menggunakan mata dewanya untuk bisa melihat apa yang ada di dalam kapal itu. Terlihat dengan jelas kalau kapal ini memiliki begitu banyak meriam. Dan di sana juga adalah sebuah lukisan yang tampaknya adalah sungai Yojiang. Melihat peta itu membuat Shinmu yakin kalau mereka sedang melakukan pemetaan pada daerah Dasu. Selain itu kapal ini berasal dari Kekaisaran Yangkang. Shinmu sudah tahu kalau pinggiran Dasu telah diisi oleh pemukiman. Pemetaan yang mereka lakukan saat ini meyakinkan kalau Kekaisaran Yangkang ingin mengirim pasukan untuk menguasai Dasu. Sayang sekali keberadaan Shinmu dan yang lainnya telah diketahui oleh orang-orang kapal itu. Mereka pun segera melaporkannya kepada Jenderal Shi. Mengetahui hal itu, dia pun langsung saja menggunakan penglihatannya yang begitu terang. Untung saja Shinmu masihlah bisa bersembunyi. Dia pun meminta kera iblis dan para hewan lainnya untuk bersembunyi di Jengyang. Sedangkan dirinya akan mengikuti kapal itu, sebab Shinmu masihlah belum tahu seberapa banyak pasukan yang dikirim Yangkang kemari. Tidak hanya kapal itu saja, sebab Shinmu bisa melihat beberapa orang yang sedang berlari dan dari pakaiannya mereka adalah orang-orang dari Yangkang juga. Ternyata Jenderal Shi masihlah belum melepaskan Shinmu dan terus mengikutinya. Bahkan mereka tahu di mana dia saat ini. Jenderal Shi tidaklah ingin berurusan dengannya karena hanya akan membuang waktu mereka saja.
Sepertinya dia itu belumlah tahu kalau Shinmu berasal dari Dasu dan menganggapnya adalah komplotan pembunuh. Dari pembicara mereka, sepertinya tujuan orang-orang ini kemari adalah untuk menemukan sebuah artefak. Karena bagaimanapun arah menuju Dasu telah diblokir. Bagi mereka, tempat ini tidaklah mematuhi perintah dewa. Alasan mereka bisa kemari karena berpura-pura berjualan sutra agar tidak dicurigai oleh sekte-sekte besar, supaya tuan mereka bisa menghabisi masa kekaisaran. Gadis ini merasa khawatir kalau misi mereka kali ini hanyalah misi bunuh diri saja. Namun seorang gadis merasa itu tidaklah benar, karena tuan mereka hanya menghabisi sekte-sekte yang mengaku sebagai dewa saja. Jadi kekaisaran Yang tidaklah salah dalam mengambil keputusan, karena mereka menghabisi orang yang dianggap telah melenceng dari aturan. Bahkan gadis ini sadar betul kalau ada beberapa orang yang telah mengikuti mereka. Jenderal Shi memanggilnya sebagai pangeran ketujuh dari kekaisaran Yang. Namun sepertinya dia adalah seorang gadis. Baginya Dasu sangatlah menakjubkan dan tidaklah seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Jenderal Shi merasa ada sesuatu. Gadis ini pun menanyakan apakah dia juga berpikir kalau beberapa orang telah melanggar aturan demi bisa masuk ke Dasu. Bagi Jenderal Shi, kekaisaran Yang mendapatkan kekuatan tanpa melakukan pertarungan, karena mereka berbisnis untuk bisa mendapatkan harta karun yang ada. Dia mulai menyiapkan beberapa serangan karena sudah tahu ada beberapa orang yang sejak tadi telah mengikuti mereka. Bagi Jenderal Shi, wilayah Dasu harus dimasukkan ke wilayah kekuasaan Yang, karena bagaimanapun di sini terdapat begitu banyak warisan kekuatan ajaib. Jadi orang-orang Yang berhak mendapatkan semua itu. Di masa depan Yang akan menyamai pencapaian para dewa terdahulu. Gadis ini setuju dengan apa yang telah dia katakan, karena mereka tidaklah bisa membiarkan para pengkhianat mendahului mereka. Dalam menguasai Dasu. Jadi karena itulah dia meminta mereka untuk bersiap menghabisi para penguntit yang menghabisi dirinya. Sesuai dengan apa yang dia katakan, orang-orang yang sejak tadi mengikuti mereka pun mulai menyerang. Dan gadis ini memberikan perintah untuk menghabisi siapapun tanpa ada yang tersisa. Pertarungan langsung saja terjadi. Shinmu dan juga Hulinger bisa mendengar hal itu dan terlihat dan jelas kalau danau ini sudah berubah menjadi danau darah. Ini terjadi karena ada begitu banyak mayat yang telah dikalahkan. Padahal sungai Yoji yang sangatlah luas, namun bagaimana bisa warnanya berubah menjadi seperti ini? Kemungkinan ada puluhan ribu orang yang telah meninggoy. Hulinger menjadi begitu ketakutan, sedangkan Shinmu menjadi bingung karena seharusnya orang-orang ini berasal dari kelompok yang sama. Namun mengapa mereka saling menyerang satu sama lain? Ada begitu banyak pertanyaan di dalam pikiran Shinmu. Akan tetapi guncangan mulai terjadi, yang mana ini juga telah mengejutkan mereka. Sesuatu telah terjadi di arah hulu dan Shinmu menyadari kalau pertarungan semakin pecah di arah sana. Ini pun membuat air yang sudah lama terhalang menjadi terbuka dan mengalir ke desa. Shinmu sama sekali tidak takut karena nenek Shi dan para kakek bisa mengatasinya. Jadi Hulinger akan Shinmu utus untuk menemui para kakek dan yang lainnya. Sedangkan dirinya akan mencoba untuk kembali ke desa. Hanya saja di sana cuma ada kepala desa. Tidak mungkin dia bisa membantu Shinmu dalam menahan banjir bandang. Jadi Shinmu pun akan menemui seseorang. Kepala desa bisa melihat dengan jelas Shinmu pergi, yang membuat dia penasaran apa yang sedang Shinmu lakukan. Pada akhirnya kepala desa pun mulai melihat air bandang. Di sisi lain, Shinmu menemui Xing Xing yang tengah bosan sampai-sampai bisa mendengar suara Shinmu. Xianxing akhirnya sadar kalau itu memang adalah Shinmu. Awalnya dia sempat salah paham dengan kedatangannya kemari. Sampai akhirnya Shinmu memberitahu kalau dia membutuhkan bantuan Xianxing dalam menahan es yang besar. Akan tetapi dia tidaklah peduli. Terlebih lagi dia tidak bisa pergi dari tempat ini. Namun Shinmu menjamin akan membebaskannya selama Xing Xing bisa membantunya. Tawaran Shinmu sempat diremehkan oleh Xianxing, hingga Shinmu pun memperlihatkan bagaimana dia bisa menghancurkan rantai yang membelenggunya. Ini pun telah membuat patung di sana kembali bangkit, kemudian berencana untuk menghukum Xianxing, karena menduga dia telah kembali memberontak. Akan tetapi Shinmu menahannya karena dia yakin betul patung ini hanya diam saja dan tidaklah peduli kepada orang-orang yang dihabisi oleh Xianxing.
Bisa dikatakan dia hanya menjalankan tugas yang telah diperintahkan saja, namun tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan tugasnya. Bahkan patung ini tidaklah peduli dengan pasang surut yang setiap tahun melanda di Dasu, karena kakek dan neneknya lah yang telah menyelamatkan begitu banyak nyawa di Dasu. Patung ini berlagak ingin menjalankan ilmu Zen, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan kakek dan neneknya yang menerapkan ajaran tersebut demi melindungi banyak nyawa. Saat jugalah Shinmu pun menghancurkan rantai yang membelenggu Xianxing. Dia pun menjadi begitu senang dan berubah ke bentuk aslinya. Dia segera membawa Shinmu keluar dari tempat itu karena bagaimanapun setelah sekian lama dirinya akhirnya telah bebas juga. Namun Shinmu mengingatkan tugasnya. Nah, patung Zen pun kembali bangkit karena menganggap kalau apa yang telah terjadi kepada Dasu adalah dosa orang-orang yang berada di sini. Namun Shinmu mengingatkan kalau dia sekarang berada di Dasu. Jadi apakah dosa itu juga adalah ulahnya? Kesal dengan perkataan Shinmu, patung Zen pun mulai mengeluarkan kekuatannya. Dia berubah menjadi bentuk yang sangat amat besar dan siap menyerang Shinmu dan Xianxing. Selain menghindari serangan itu, mereka juga harus berfokus dengan waktu, karena harus menahan banjir bandang ini. Shinmu pun berencana untuk memanfaatkan kekuatan patung Zen untuk bisa menghancurkan gelombang es. Xianxing paham dan saat juga dia pun mengalirkan es ini kepada patung Zen. Akan tetapi patung Zen menggunakan kekuatannya. Jadi dengan kekuatan yang dia miliki, dia pun bisa menahan semua es itu dengan mudah. Patung Zen telah menciptakan lonceng emas untuk bisa melindungi dirinya. Ini juga telah mengurung Shinmu dan Xianxing. Kekuatan ini telah mengingatkan Shinmu dengan gerakan kakek Ma. Getaran yang terjadi kepada lonceng itu telah menyakiti telinga dan pikiran mereka. Shinmu mencoba untuk menghancurkan hal itu, namun serangannya sama sekali tidaklah berguna. Shinmu pun merasa akan terjebak di tempat ini. Namun sebuah serangan pun datang dan mampu menghancurkan lonceng emas dengan begitu mudah. Serangan pedang ini sungguh luar biasa, bahkan patung Zen sama sekali tidaklah bisa menahannya dan hancur dihantam oleh pedang tersebut. Dia pun tenggelam dalam lautan darah. Sedangkan Shinmu mulai bertanya-tanya apakah serangan pedang itu berasal dari kepala desa. Bagi kepala desa, apa yang patung Zen katakan hanyalah omong kosong saja, karena dia tidaklah bertindak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Di sini ada burung mata-mata, namun langsung dihabisi oleh kepala desa dengan begitu mudah. Melihat apa yang terjadi membuatnya sadar kalau Dasu tidak akan sedamai dulu lagi. Kita lalu dibawa ke kapal Pangeran ke-7. Ternyata tujuan mereka kemari adalah untuk membawa Gu Linian keluar. Mereka tahu kalau dia telah menghilang selama 200 tahun. Dan ternyata Gu Linian itu masihlah selamat bersama naga muda. Pria ini pun mencoba menghancurkan es yang mengurungnya. Dan akhirnya setelah waktu 200 tahun, Gu Linian pun terbebas juga. Dia pun menjadi begitu senang, sedangkan Pangeran ke-7 menanyakan di manakah pedangnya. Yang tentu saja pedangnya itu telah ada di tangan Shinmu. Sarung pedangnya pun bisa merasakan keberadaan dari pedang Sanbou-nya. Gu Linian pun berencana untuk membalas dendam kepada Shinmu yang berada di sekitaran tempat mereka. Kembali ke lembah yang mana Shinmu penasaran apakah patung Zen juga adalah murid dari Sekte Lei Agung, karena dia bisa menggunakan lonceng emas. Tapi Xianxing memberitahu kalau teknik yang mereka gunakan berasal dari Tagata atau Dewa Rulai, yang mana mereka adalah murid langsung dari Tagata. Yujui atau penghuni patung sebelumnya juga adalah junior dari Tagata dari Sekte Lei Agung. Namun mereka berselisih, jadi Juju atau patung Zen memilih untuk pergi dan menjadi Tagata kecil. Shinmu akhirnya paham dan merasa kalau patung Zen memiliki kekuatan yang sama dengan kakek Ma. Sayang sekali kakek Ma tidak pernah menceritakan hal tersebut. Sepertinya ada masalah yang tidaklah diketahui oleh Shinmu pada Sekte Lein. Akhirnya Shinmu jadi tahu kalau Tagata di sini bukanlah Tagata yang asli, melainkan hanya yang kecil saja. Berhubung Shinmu sudah berbuat seperti ini, maka Xianxing memintanya untuk menunggu pembalasan Tagata yang asli. Xianxing berencana untuk pergi, namun Shinmu menahannya, karena bagaimanapun mereka harus menahan air ini untuk tidak menyebar kemana-mana. Tapi Xianxing tidaklah peduli karena bagaimanapun dia hampir saja mati. Shinmu pun memberitahu kalau banjir ini akan membuat begitu banyak manusia mati. Jika dibiarkan maka Xianxing sama saja dengan patung Zen. Tapi dia sudahlah tidak peduli,
karena bagaimanapun orang-orang akan selalu memandang dirinya jahat. Shinmu memintanya untuk tidak memikirkan hal itu sebab setelah dia menjadi kuat maka tidak akan ada lagi yang berpikiran seperti itu kepadanya. Perkataannya telah membuat Xianxing senang. Di sini Shinmu mengeluarkan pedangnya dan meminjam sedikit kekuatan dari Xianxing untuk bisa menghancurkan bongkahan es, supaya bisa menahan air bandang itu. Dengan kekuatan yang Shinmu keluarkan dan bantuan dari Xiansu, perlahan-lahan mereka berhasil menutupi beberapa celah. Namun sayang sekali Shinmu membuat kesalahan yang membuat air bandang semakin besar. Tapi untung saja kakek buta datang di waktu yang tepat. Ia pun bisa memberikan bantuan kepada Shinmu. Apa yang terjadi di sana bisa dilihat langsung oleh Pangeran Ketujuh. Jenderal Shin tahu betul kalau kemampuan kakek buta bukanlah ilmu tongkat melainkan teknik menembak. Dulu dia ini pernah melihat luka yang ditimbulkan oleh teknik menembak. Gulunian akhirnya paham mengapa Shinmu bisa menjadi begitu berani, karena ada master kuat di baliknya. Berkat bantuan kakek buta, pasang surut pun berhasil dirinya selesaikan dan menyelamatkan para warga di sini. Xianxing sangatlah takut kepada kakek buta dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Sedangkan kakek buta sadar betul kalau ada kapal yang sedang menuju kemari, yang mana itu tentu tidak bukan adalah kapal Kekaisaran Yangkang. Shinmu sama sekali tidaklah takut kepada mereka dan menyambut kedatangan orang-orang itu. Jenderal Shin meminta Shinmu untuk menyerahkan pedang tersebut. Namun Shinmu tidaklah mau karena pedang ini dia ambil sebab Gulinuan ingin memakan dirinya. Selain itu dia tahu Gulinuan. Selain itu dia juga tahu Gulinuan ada di kapal ini. Jadi dia akan mengambil sarung pedangnya juga. Pangeran Ketujuh merasa begitu tertarik kepadanya. Sedangkan Gulinuan pun keluar dan merasa kesal kepada Shinmu yang telah mengambil pedangnya. Tapi Shinmu tidaklah bisa mengembalikannya. Padahal Gulinuan sendiri yang memberikannya dan bahkan mengajarinya beberapa teknik pedang. Shin Feiyu tidaklah bisa berbuat sembarangan karena ada kakek buta di sini. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada kakek buta dan juga menanyakan apakah di hadapannya ini merupakan sosok dewa senjata. Kakek buta tidak membenarkan hal tersebut. Shin Feiyu memberitahu kalau 3 tahun lalu Yan Kangguo telah memutuskan untuk pergi ke Umio di Xianjing Selatan. Namun mereka itu berhasil dikalahkan dengan mudah dan tanda di luka mereka layaknya sebuah tembakan. Jadi Shin Feiyu penasaran apakah kakek buta pernah mendengar kabar ini. Sejak awal Shin Feiyu sudah tahu kakek buta adalah pelakunya. Jadi berdasarkan hukuman Kekaisaran Yangkang dia akan dihabisi. Kakek buta sama sekali tidak takut kepada mereka. Bahkan dia ini berjalan dengan santuy ke hadapan orang-orang itu dan langsung melakukan penyerangan. Ombak besar ini pun membuat kapal mereka bergoyang dengan hebat. Bahkan sosok monster di bawah kapal itu juga telah dilukai oleh kakek buta. Gulinuan sadar betul kalau pria di hadapan mereka adalah dewa senjata. Tidak mau kalah, Shin Feiyu pun akan menggunakan meriam kapal mereka. Ia penasaran siapakah yang hebat di antara mereka. Tapi yang ada di sini bukan hanya kakek buta saja, namun ada juga kakek pincang yang melakukan pergerakan dengan sangat cepat. Mereka bahkan tidak tahu kapan dia menaiki kapal ini. Pergerakan kakek pincang sangatlah cepat, bahkan itu bisa mengambil hampir semua harta yang ada di kapal itu. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan apapun, bahkan Gulinuan juga harus kehilangan sarung pedangnya. Begitu pula dengan Pangeran Ketujuh yang telah kehilangan kantongnya. Selain itu, beberapa senjata yang mereka miliki juga telah diambil. Tidak hanya itu, namun inti meriam mereka semua telah hilang, yang membuat mereka tidaklah bisa menembak. Pada dirinya, Shin Feiyu mulai teringat kalau dulu ada seorang pencuri yang nekat memasuki istana pada malam hari. Hanya dalam waktu semalam dia sudah mengambil begitu banyak harta mereka dan bahkan mencuri tempat yang diberikan dewa kepada kaisar pendiri. Perangkap yang ada di kekaisaran dengan mudah dia hindari, yang seakan-akan semua itu tidak ada gunanya. Sampai akhirnya master mereka pun turun tangan untuk bisa memotong satu kakinya saja. Gulinuan mulai sadar kalau mereka telah berurusan dengan orang-orang yang salah. Kakek pincang meminta mereka untuk memberitahu master mereka untuk selalu menjaga kakinya dengan baik, karena suatu hari nanti dia akan mengambilnya kembali.
Pangeran ketujuh memintanya untuk mengembalikan catatannya. Shinmu penasaran mengapa mereka bisa kemari dan membawa pangeran ketujuh. Sesaat kemudian getaran pun kembali terjadi di dalam kapal, yang mana mereka pun dikejutkan dengan begitu banyak jaring yang melilit kapal itu. Bahkan di hadapan mereka ada sebuah laba-laba yang begitu besar. Jaring ini sama sekali tidak bisa mereka hancurkan, bahkan itu sampai masuk ke dalam mekanisme kapal. Sebuah asap pun dikeluarkan oleh kakek obat. Shin Feiyu meminta mereka untuk menahan napas karena itu adalah asap beracun. Gulinian sadar betul di hadapannya adalah kaisar racun. Tidak ingin berlama-lama di sini, Shin Feiyu pun mencoba untuk memutar mundur kapal mereka supaya bisa pergi. Namun di belakang mereka ada setengah orang yang menunggu. Maksud setengah orang di sini adalah kakek Tin, karena dia itu tidaklah memiliki tubuh bagian bawah. Serangan langsung saja dia lancarkan kepada mereka. Melihat teknik pembelah langit kembali membuat mereka terkejut, karena bagaimana mungkin Tian Dao yang bertarung dan para dewa masih hidup sampai sekarang. Serangan yang dia lancarkan membuat danau terbelah menjadi dua. Kini kapal mereka pun akan jatuh ke dasar tempat itu. Shin Feiyu tidaklah mau menyerah dan akan menggunakan tekniknya. Nah, dalam gini maka kapal mereka pun bisa kembali terbang dan menyelamatkan nyawa mereka dari kematian. Gulinian bersama dan yang lainnya pun merasa lega karena bisa menghindari semua itu. Namun tentu saja mereka tidaklah bisa berbuat apapun kepada para kakek. Bahkan senjata yang mereka lancarkan tidak cukup kuat. Meskipun di sini ada senjata rahasia, tapi Shin Feiyu tidaklah ingin mengambil risiko. Karena berhadapan dengan satu orang saja mereka tidaklah mungkin bisa menang. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi mundur. Pangeran ketujuh begitu terpukau dengan para kakek yang dulunya adalah orang-orang yang sangat kuat dan bahkan mampu menggemparkan dunia. Ia semakin penasaran dengan rahasia besar yang dimiliki oleh Dasu. Pangeran ketujuh menduga kalau Shinmu adalah murid dari orang-orang hebat ini. Shin Feiyu sama sekali tidaklah takut kepada mereka dan berjanji ke depannya mereka akan balik untuk menuju Dasu karena Kekaisaran Yang Kang akan mengambil alih tempat tersebut. Tapi Pangeran ketujuh berencana untuk mengajak para master bergabung bersama mereka. Gulinian tidaklah mengizinkan hal tersebut karena mereka adalah orang-orang jahat. Pangeran ketujuh tidaklah berpikiran seperti itu karena mereka sepertinya memiliki pemikiran tertentu. Shin pun berpindah kepada Shinmu yang mana kakek buta memberikan sarung pedang sang bau kepadanya dan juga peta daerah Dasu. Hanya saja Shinmu penasaran dengan sebuah tas yang tentu adalah milik Pangeran ketujuh. Sesaat kemudian patung Zhen pun bangkit dan melihat kekacauan yang terjadi di depannya. Sedangkan di sisi lain, Kara Iblis sedang melakukan evakuasi. Namun dia pun dikejutkan dengan segel iblis yang perlahan-lahan mulai terbuka. Dia pun bergegas pergi untuk mencegah hal buruk terjadi. Namun sayang sekali dia sepertinya sudah terlambat. Sebab segel iblis terakhir yang melekat pada lukisan ini semuanya telah terlepas. Melihat apa yang terjadi membuat Kara Iblis ketakutan. Karena sepertinya sosok itu sudah benar-benar terbebas. Patung-patung yang menjaga tempat ini mulai hancur dan diikuti juga dengan tempat ini yang terbakar habis. Suara tawa yang mengerikan pun mulai terdengar, yang tentu saja itu adalah ulah dari sosok yang tersegel. Setelah kekacauan kemarin, waktu mulai berlalu. Kita diperlihatkan dengan beberapa pasukan dan orang-orang kuat lainnya. Mereka telah mendapatkan undangan untuk berkumpul ke kota Xinglong. Ini akan menjadi sebuah pertemuan kekuatan besar agar bisa bergabung dengan mereka. Undangan ini juga telah didapatkan oleh Pangeran ketujuh. Sedangkan Shinmu memberitahu kepada para kakek kalau segel yang ada di Istana Xinyang telah terbuka. Meskipun itu membuat mereka terkejut, tapi Nenek Su memberitahu ada yang lebih berbahaya, yakni misi suci. Kekaisaran Yang Kang telah mulai bernegosiasi dengan kota Xinglong. Ini adalah kota yang paling makmur di Dasu dan merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang yang datang dari luar Dasu. Jika negosiasi ini berjalan dengan lancar, maka mereka bisa dengan bebas memasuki Yang Kang. Kepala desa meminta Shinmu dan Nenek Su untuk menyelinap ke kota Xinglong demi bisa menyelidiki apa yang terjadi di sana. Karena kepala desa takut kota Xinglong tidak akan menjadi seperti dulu lagi.
Di sisi lain terlihat kalau ritual sedang dilakukan oleh beberapa penduduk, termasuk juga dengan Nenek Su dan yang lainnya. Mereka melakukan ritual ini untuk memanggil penghuni dari danau. Sinmu pun bisa melihat sosoknya dan ternyata dia adalah makhluk yang kemarin mereka lihat. Para penduduk desa memberikannya makan agar monster ini bisa menjadi kendaraan mereka. Perjalanan pun mulai mereka lakukan dan kita pun disiapkan dan kita pun diperlihatkan dengan pemandangan indah di pinggiran aliran danau ini. Sinmu tidaklah ingin melepaskan kampung halamannya kepada siapapun karena dia ingin tetap menjaga harta dan yang lainnya. Jangan sampai Dasu sampai masuk ke dalam perang kekaisaran Yangkang. Perjalanan yang mereka lakukan cukup lama hingga akhirnya mereka pun bisa melihat kota Singlong. Dulu Sinmu hanya bisa melihatnya dari peta saja, jadi dirinya tidaklah bisa melihat betapa besarnya kota Singlong saat ini. Di sini Sinmu juga melihat kapal yang dikendarai oleh Pangeran Ketujuh. Setelah berlabuh, mereka pun mulai memasuki kota tersebut yang ada di Dasu. Tapi ini bukanlah tempat sembarangan karena dijaga dengan begitu ketat. Jadi mereka harus mempersiapkan diri dulu dan memberitahu diri mereka berasal dari mana. Sinmu bersama yang lainnya bisa melihat kedatangan tamu-tamu yang telah diundang. Mereka diperlakukan dengan begitu hormat dan membuat Sinmu kesal. Karena kakek buta dan Nenek Su memiliki kekuatan lebih hebat namun malah diperlakukan seperti ini. Nenek Su memintanya untuk tidak mengkhawatirkan hal itu karena mereka sudah bebas dan tidak terpengaruh oleh apapun lagi. Jadi bisa dikatakan mereka jauh lebih mulia daripada tamu yang ada di sana. Malam pun telah tiba di kota Singlong. Karena ini masih ada di Dasu, tentu kota Singlong memiliki beberapa harta untuk bisa melindungi kota dari gelapnya malam. Ini adalah batu bintang. Di masa lalu yang kelam, klan Tinglong telah berkumpul di sini demi bisa membuat batu yang bersinar pada malam hari. Dan begitulah mereka bisa menghilangkan malam mencekam di Dasu. Setelah Tianglong menghilang, para penduduk desa menyebut kota ini sebagai Xianglong, atau dikenal juga sebagai kota yang tidak pernah tidur. Kakek buta begitu senang bisa kemari. Dia pun ingin menaklukkan malam seperti bintang tersebut. Jadi dia akan berpisah dengan mereka agar bisa mencari informasi lain. Namun tujuan kakek buta sebenarnya adalah tempat perjudian. Ini membuat Nenek Su kesal karena dia sepertinya akan kalah. Nenek Su juga akan berpisah dengan Sinmu. Jadi dia memintanya untuk pergi ke pasar demi bisa mendapatkan beberapa informasi. Di sini kita disajikan dengan keindahan kota Singlong. Sinmu mengetahui kalau sepertinya kekaisaran Yangkang belum sepenuhnya menetap di sini. Dia juga cukup terkejut karena kota Singlong masih menggunakan koin naga sebagai alat tukar-menukar. Perhatian Sinmu pun teralihkan kepada penjual pedang. Selain itu di sana juga ada orang yang menjual guci. Nah ternyata Pangeran Ketujuh tidak sengaja bertemu kembali dengan Sinmu. Dia merasa tertarik kepada Sinmu karena meskipun penampilannya biasa-biasa saja namun memiliki kekuatan yang besar. Di sini kita pun diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang mencari pekerjaan. Dia berjanji bisa melakukan apapun agar bisa memberikan nafkah kepada anak-anak ini. Tapi tidak ada yang peduli kepada mereka. Sinmu dan Pangeran Ketujuh merasa begitu sedih melihat hal tersebut. Karena kekacauan yang terjadi tidaklah mempedulikan nyawa manusia. Pangeran Ketujuh berjanji kalau dirinya akan mengakhiri kekacauan untuk bisa menciptakan dunia damai. Dia pun mengeluarkan uangnya untuk bisa diberikan kepada pria tersebut. Pangeran Ketujuh meminta pria ini untuk memanfaatkan kesempatan yang telah dia berikan. Karena mereka dilahirkan bukan untuk menjadi seseorang yang minta-minta. Sinmu pun mengenalinya sebagai pria berisi. Untung saja Pangeran Ketujuh tidak marah dan memperkenalkan dirinya kepada Sinmu. Tapi Sinmu tetap akan memanggilnya sebagai Pangeran Gendut Ketujuh, yang membuat dia pun menjadi kesal kepadanya. Nah, orang-orang yang tadi dia tolong pun berterima kasih. Sinmu meminta mereka untuk pergi dari Singlong jika kota ini tidaklah mempedulikan mereka. Karena di Dasu mereka bisa menjalani kehidupan apapun. Pria ini paham dan akan mengingat saran dari Sinmu. Sedangkan Pangeran Ketujuh memuji perkataannya. Di sini Sinmu pun memberikannya guci yang baru saja dia beli. Sinmu tahu kalau guci ini memiliki harga yang mahal. Anggap saja ini adalah hadiah dari orang-orang Dasu. Namun sebagai orang Yangkang, Pangeran Ketujuh tidak bisa menerima sesuatu tanpa membalasnya. Alhasil Sinmu malah seperti menjual barang kepadanya.
Tapi Simu melemparkan kembali uang itu kepadanya dan menghilang begitu saja. Dia terus melakukan perjalanan hingga Simu pun merasakan aura yang tidak biasa. Ini berasal dari para tamu yang telah diundang ke kota Singlong. Beberapa orang menjadi takut dengan kehadiran mereka, yang mana wajah mereka tentu tidaklah asing. Sedangkan Simu sendiri terus memperhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Saat ini mereka tengah menuju sebuah tempat. Simu juga berada di sini, yang mana dia melihat Jenderal Yang Kang dan juga Master Point kota Singlong telah saling bertemu. Mereka saling waspada satu sama lain, namun tidak ada konflik yang terjadi. Jenderal Sin pun disambut dan dipersilakan untuk masuk ke dalam sana. Pemimpin istana memberitahu kalau istri pemimpin sekte Tianmo telah datang untuk bertemu dengannya. Tapi mengapa ia tidak kunjung datang kemari? Pemimpin istana menenangkannya karena dia akan menunggu. Simu penasaran siapakah istri pemimpin yang mereka maksud. Hingga sesaat kemudian sebuah bunga pun mulai berjatuhan. Mereka langsung saja dibuat terpukau dengan kedatangan sosok terkenal dari kultus iblis. Dia telah menghilang selama 40 tahun dan kembali muncul. ke hadapan mereka semua. Dan tentu saja ini adalah kedatangan dari Su Yoyu, yang adalah Nenek Su. Kecantikan yang dia miliki dengan mudah memikat semua pria yang ada di sana. Sedangkan Simu sendiri masihlah belum tahu kalau sebenarnya di hadapannya adalah Nenek Su. Tapi ketika dia berbicara, Simu pun ingat pernah mendengar suara itu di suatu tempat. Kecantikan yang Su Yoyu memiliki bahkan diakui oleh para gadis yang ada di sana. Untung saja dulu kakek Long telah mengajari Sinmu untuk mengatasi teknik pesona tersebut. Pemimpin istana menyambut kedatangannya kemari. Simu kembali bingung karena seharusnya istana pemimpin Tianmo adalah Nenek Su. Jadi apakah gadis di hadapannya ini memiliki hubungan dengan Nenek Su? Atau apakah istri pemimpin Tianmo sangat banyak? Pemimpin istana senang bisa bertemu dengannya. Ia penasaran apakah dia sudah mempelajari keseluruhan buku sihir tersebut. Jeguang telah mengundang para pahlawan hebat untuk bisa menunjukkan masing-masing teknik unik mereka. Su Yoyu pun dirinya persilakan untuk masuk ke dalam istana. Sedangkan para pemimpin lainnya hanya memperhatikannya saja. Dan di sini kita diperlihatkan kepada sosok yang tidak asing. Simu sendiri masihlah penasaran dengan apa yang terjadi. Dan sepertinya dia masihlah belum tahu kalau orang-orang dari sekte Tianmo atau kultus iblis surgawi juga ada di sini. Namun Simu hanya fokus kepada papan pengumuman kompetisi. Dia yang tertarik pun ingin ikut serta, tapi sayang sekali acaranya telah penuh. Yang membuat Simu kebingungan harus berbuat apa. Sampai akhirnya dia pun kembali lagi bertemu dengan pangeran ketujuh. Namun kini penampilannya sudah berubah, dan dia tidaklah dikenali oleh Sinmu. Gadis ini memperkenalkan dirinya sebagai Lin Yuxiu. Namanya memiliki arti yang begitu indah. Lin Yuxiu bertanya apakah dia masih segemuk yang Sinmu kira. Tapi Sinmu tetap merasa dia gemuk, namun tak kenapa dia merasa juga begitu familiar dengan wajahnya. Berhubung Sinmu ingin masuk, maka Lin Yuxi akan membawanya. Hal itu membuat Sinmu senang. Jadi mereka pun mulai melakukan perjalanan melalui pintu belakang. Yunsi dan Sinmu berhasil masuk dengan mudah. Kita pun diperlihatkan dengan kemegahan yang ada di dalam istana. Awalnya Yunsi sempat ditahan oleh para penjaga. Hingga Jenderal Sin pun melihatnya dan meminta pemimpin istana untuk mempersilakan rekannya untuk masuk kemari. Alhasil Sinmu dan Yunsi pun dipersilakan untuk duduk. Hanya saja pemimpin istana sempat melihat Sinmu. Sedangkan Jenderal Sin memberikan tatapan penuh dendam kepadanya, yang membuat Sinmu ketakutan. Tapi bukan dia saja yang perlu dia waspadai, karena di sana ada tetua Baisan dari Gunung Sengduan, pencuri lembah gelap pendeta hitam, dan masih banyak lagi. Mereka adalah orang-orang terkenal dan memiliki kuasa. Tentu di sini juga ada penguasa kota, yakni Pu Yundi. Dia sudah berada di alam hidup dan mati, dan juga adalah master langka di Dasu. Sedangkan untuk identitas dari Lin Yuxi sendiri membuat Sinmu penasaran, karena dia itu tidaklah memberitahunya. Pendeta hitam meminta Su Yoyu untuk menunjukkan kemampuannya. Su Yoyu sudah tahu kalau banyak orang yang ingin meminjam sutra iblis giok agungnya. Dia akan memperlihatkannya kepada mereka, namun ia tidak tahu siapa yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Perkataan yang membuat pendeta hitam kesal dan memperlihatkan kekuatan yang dia miliki.
Tapi Sioyu tidaklah takut dan mengingatkan kalau dia bisa mengambil kitab ini dengan mudah, jadi apakah mereka bisa menghentikan dirinya? Selain itu, apakah seorang guru besar masih bisa menjadi tamu kehormatan dari Kekaisaran Yangkang? Jenderal Shin membenarkan hal tersebut, namun tujuannya kemari adalah untuk memenuhi undangan saja. Sioyu penasaran apakah penguasa kota telah mendapatkan kitab suci iblis penjaga besar. Jika ada, maka itu bisa mengunggulinya dalam hal negosiasi dengan Yangkang. Perkataannya telah membuat orang-orang di sana yakin kalau Pu Yundi tidak ingin melakukan perang bersama Yangkang dan hanya ingin mendapatkan lebih banyak manfaat saja dari mereka. Ini pun membuat kesal Pendeta Hitam, tapi dia langsung dibungkam oleh kekuatan yang dimiliki oleh Pu Yundi. Bahkan aura yang dirinya miliki begitu menakutkan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.